autisme berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aut yang berarti diri sendiri dan isme yang secara tidak langsung menyatakan orientasi atau arah atau keadaan atau stade, sehingga autisme dapat didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang luar biasa asik dengan dirinya sendiri. Penyebab terjadinya autisme: yang pertama, faktor genetik; yang kedua, gangguan pada sistem saraf; ketiga, ketidakseimbangan kimiawi; keempat, kemungkinan lain. Yang akan dibaca oleh Alicia Watimura. Yang berikut ciri-ciri autisme. Autisme ditandai oleh ciri-ciri utama antara lain. Yang pertama, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, tidak bisa bereaksi normal dalam pergaulan sosialnya. Yang ketiga, perkembangan bicara dan bahasa tidak normal. Yang keempat, reaksi atau pengamatan terhadap lingkungan terbatas dan berkelompok. Menurut Power 1989, karakteristik anak dengan autisme adalah: yang pertama, interaksi sosial; yang kedua, komunikasi atau bicara dan bahasa; yang ketiga, perilaku emosi; yang keempat, pola bermain; yang kelima, gangguan sensorik; dan yang keenam, perkembangan terlambat atau tidak normal. Materi berikutnya dibacakan oleh Reina Lumi. Yang berikut klasifikasi anak autistik atau autisme. Yang pertama, kelompok menyendiri; kedua, kelompok anak autisme yang pasif; dan ketiga, kelompok anak autisme yang aktif tapi menurut kemauannya sendiri. Pengobatan anak autistik atau autisme, jangan dikira tidak ada cara pengobatan. Banyak yang bisa kita lakukan terhadap penderita autisme, antara lain: yang pertama, terutama melalui program pendidikan dan latihan, diikuti pelayanan dan perlakuan lingkungan yang wajar. Dan yang kedua, untuk mengurangi perilaku anak yang tidak wajar, pengasuh dan orang tua harus diajari cara menghadapi anak autisme. Ketiga, pengobatan yang dilakukan adalah untuk membatasi pemberatnya gejala dan keluhan sejalan dengan pertambahan usia anak. Dan keempat, diusahakan agar anak meningkatkan perhatian dan tanggung jawab terhadap orang di sekitarnya. Kelima, untuk mencapai keadaan tersebut, bimbingan dan pendidikan harus dilakukan secara perorangan dan tidak mungkin efektif bila dilakukan secara kelas. Dan keenam, orang tua atau guru, saudara atau pelatihan sukarela harus ikut menyediakan waktu dan perhatian bersama-sama tenaga penolong sehingga anak tidak mempunyai peluang untuk kembali pada kebiasaannya yang kurang baik yang sudah terbiasa dia lakukan sebelumnya. Dan yang ketujuh, perlunya menegakkan diagnosa autisme secara dini. Selanjutnya akan dibaca oleh Eka Tabu. Penerangan orang tua, guru, dan masyarakat dalam pendidikan anak autisme. Peran orang tua. Tindakan awal yang perlu dilakukan oleh para orang tua anak autis ialah orang tua perlu diteliti dalam mengawali berbagai
gejala yang berdampak pada diri anak yang autis, keletihan orang dalam menghadapi berbagai gejala tersebut akan menjadi bahan acuan bagi orang tua dalam mengambil keputusan yang tepat dalam memberikan penanganan secara dini kepada anak autis. Peran guru sebagai mengajar dan mendidik di sekolah memiliki peranan yang ganda, yaitu membantu orang tua anak autis di sekolah dan membantu terapis atau pembimbing dan pelatih dalam program penata laksanaan gangguan autis. Peran masyarakat, kelibatan masyarakat dalam usaha membantu anak autis dalam berbagai hal, khususnya dalam masalah pendidikan, pelatih dan bimbingan di bidang pendidikan, sosial, karier, pribadi dan keterampilan sensorik dan motorik sangat besar perannya. Selanjutnya terbaca oleh Julia. Baik, saya akan membacakan dari terapi penunjang bagi anak autis. Sebelum atau sembari mengikuti pendidikan formal, sekolah anak autis dapat dilatih melalui terapi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak, antara lain 1. Terapi bicara, 2. Terapi akupasi, 3. Terapi bermain, 4. Terapi medikamentosa atau obat-obatan, 5. Terapi melalui makanan, 6. Auditori integration terapi, 7. Biomedical Ramenetik, 8. Hidroterapi, 9. Terapi musik. Terima kasih. Iya, itu materi yang kami berikan dari kelompok kami. Jadi intinya di sini adalah bahwa anak autis itu adalah anak yang suka menyendiri. Kalau teman-teman lebih gampang untuk memahaminya, anak autis itu anak yang suka menyendiri. Nah, untuk terapinya itu tadi sudah dibacakan bahwa ada terapi bicara, terapi okupasi, terapi bermain, terapi medikamentosa atau obat-obatan, terus kemudian terapi melalui makan atau diet terapi, kemudian ada auditory integration terapi, kemudian ada biomedical treatment atau terapi, kemudian ada hidroterapi, ada terapi musik. Jadi kami dari kelompok mungkin sebentar yang akan membawakan terapi adalah terapi bermain dan terapi bermain musik. Nah, kemudian manfaat dari terapi bermain. Jadi terapi bermain yang kami bawakan itu terapi bermain gambar. Jadi manfaatnya adalah supaya teman-teman autis mungkin bisa lebih mahir atau lebih tahu lagi menggambar. Dan untuk yang terapi bermain terapi yang bermain musik, mungkin teman-teman bisa lebih paham atau lebih mengerti tentang alat musik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.